November 2024, sebuah berita menggemparkan Australia Selatan. Seorang kakek 81 tahun tewas di dalam penjara. Tapi ini bukan kematian biasa. Pria ini adalah James Beauregard Smith. Namanya adalah definisi nyata dari kata monster yang sebenarnya. Kematiannya menutup babak kelam dari sebuah tragedi yang dimulai puluhan tahun lalu. Tragedi yang bikin bulu kuduk merinding. Bayangin, Juli 1977. Dinginnya angin Adelaide menyambut seorang ayah yang baru pulang kerja ke rumahnya di Ridge Haven. Tapi saat dia buka pintu, rumah itu hening. Kosong melompong. Istrinya, Sandra, dan dua jagoannya, Scott dan Craig, lenyap. Nggak ada pesan, nggak ada tanda kekerasan. Mereka seolah-olah menguap begitu saja di telan bumi. Pencarian besar-besaran langsung dilakukan. Polisi, relawan, semua menyisir hutan Adelaide Hills yang gelap dan dingin. Berhari-hari kemudian, di sebuah kawasan terpencil bernama Woodside, petugas menemukan tumpukan dedaunan yang mencurigakan. Di sanalah Sandra dan putra sulungnya, Scott, ditemukan. Nyawa mereka sudah tidak ada. Tapi di mana si kecil Craig yang baru 9 tahun? Pencarian Craig berlanjut sampai ke tempat yang paling nggak masuk akal. Tempat yang seharusnya jadi area paling aman buat anak kecil. Ternyata, tubuh mungil Craig ditemukan terkubur di bawah papan lantai rumah mereka sendiri. Ya, di bawah lantai rumahnya. Nah loh, siapa yang tega melakukan ini? Jawabannya adalah James Beauregard Smith, pria yang selama ini dipercaya oleh Sandra. James ternyata adalah kekasih gelap Sandra. Dan semua ini berawal dari sebuah pengkhianatan dan obsesi yang gila. Sandra ingin mengakhiri hubungan gelap itu dan kembali kepada suaminya. Tapi bagi seorang psikopat seperti James, penolakan adalah surat kematian. James didiagnosis sebagai psikopat dengan gangguan kepribadian berat. Dia manipulatif, dingin, dan gak punya empati sama sekali. Malam itu di Ridge Haven, James datang membawa maut. Sandra kehilangan nyawanya di tangan pria yang dia kira mencintainya. Nggak berhenti di situ. Dia melakukan hal yang sangat keji pada Scott dan Craig untuk menutupi jejaknya. Benar-benar nggak manusiawi. Dia membuang jasad Sandra dan Scott 30 km jauhnya, lalu kembali untuk menyembunyikan Craig di bawah lantai. Psikopat sejati. Tahun 1978, James akhirnya divonis penjara seumur hidup. Hakim menyebut tindakannya berdarah dingin dan mengerikan. Tapi disinilah letak kegagalan sistemnya. Penjara seumur hidup ternyata nggak benar-benar berarti seumur hidup. Di dalam sel, James berakting jadi narapidana teladan. Dia memanipulasi petugas agar percaya kalau dia sudah berubah. Tahun 1982, dia bahkan sempat melarikan diri saat ada acara di luar penjara. Dia sempat jadi buronan paling dicari. Polisi sampai harus meminta bantuan pelacak legendaris Jimmy James untuk memburu monster ini di tengah hutan. James tertangkap lagi, tapi anehnya, sistem tetap memberinya kesempatan kedua di masa depan. Tahun 1994, James resmi dibebaskan bersyarat, sebuah keputusan yang kelak akan sangat disesali oleh masyarakat. Bayangin, baru 7 hari menghirup udara bebas, James kembali memangsa korban baru. Seorang perempuan 21 tahun diserang dengan keji. Ini bukti nyata kalau monster nggak akan pernah berubah. Dia cuma butuh seminggu buat balik jadi predator. Psikiater forensik sudah memperingatkan. Dia adalah ancaman abadi bagi masyarakat. Tapi kenapa dia sempat dilepaskan? Tahun 2009, saat dia punya peluang bebas lagi, kemarahan publik meledak. Rakyat South Australia nggak mau lagi ada korban jatuh. Sampai-sampai Perdana Menteri Mike Rann turun tangan. Dia bilang, saya nggak akan pernah menandatangani surat pembebasannya. Dia disebut sebagai salah satu penjahat terburuk dalam sejarah negara bagian tersebut. Pintu penjara harus dikunci selamanya. James Beauregard Smith akhirnya menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, tanpa ada kesempatan kedua lagi. Hingga akhirnya,
Maut menjemputnya di rumah sakit penjara pada November 2024. Dia mati dalam kesendirian. Kisah ini jadi pengingat pahit kalau sistem hukum kadang bisa gagal, dan ada beberapa orang yang memang tidak bisa direhabilitasi. Gimana menurut kalian? Apakah hukuman seumur hidup harusnya benar-benar tanpa ampun buat psikopat? Komen di bawah ya.